Meski dikenal oleh masyarakat luas sebagai sosok yang tangguh, tak banyak ada yang mengetahui bagaimana seorang Prabowo kecil menjalani hidupnya. Inilah kisah tak biasa yang harus ditempuh seorang Prabowo ketika masa kecil. Prabowo Subianto ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2014 oleh Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Partai Gerindra ini akhirnya kembali ke lingkaran pemerintahan setelah sekian lama berusaha sejak reformasi 1998. 8. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baru kita akan mulai kerja. Usai serah terima jabatan, Prabowo berjanji akan meneruskan yang telah diwariskan pendahulunya dan mempelajari masalah pertahanan bersama jajarannya dan ketiga angkatan di TNI. Jabatan resmi terakhir yang disandang Prabowo adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Namun, 2 bulan kemudian, tepatnya 22 Mei 1998, ia dicopot dari posisi ini, hanya sehari setelah Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto, diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelah 1998, Prabowo memilih untuk pergi meninggalkan Indonesia untuk tinggal di Yordania karena ingin menghindari fitnah-fitnah yang berseliweran terkait kerusuhan 1998. Di sana Prabowo belajar bisnis serta bahasa Arab. Prabowo kembali ke tanah air pada tahun 2004 dan mengikuti konvensi calon presiden Partai Golkar meskipun gagal lolos. Satu suara, Wiranto. Saudara Wiranto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Prabowo kemudian mendirikan Gerindra untuk kembali mengadu nasib di kancah perpolitikan tanah air. Bahwa kita berasal dari bangsa yang berani, bangsa yang tidak takluk dengan siapapun. Seakan tidak menunjukkan rasa lelah, Prabowo dengan gigih selalu mengikuti Pilpres 3 kali berturut-turut, yakni 2009, 2014, dan 2019. Mental yang kuat sebagai seorang prajurit terlihat jelas pada sosok ini. Meski keberuntungan belum berpihak kepadanya, tak membuat Prabowo sedikit pun goyah untuk kembali mengarungi dunia politik Indonesia. Mental yang kuat dan memiliki keinginan yang keras untuk memperoleh sesuatu kemungkinan turun dari sang ibu, yaitu Dora Sigar. Apalagi kau bela-bela antek-asing. Selain itu, Prabowo juga memperlihatkan gaya berpikir kritis dan bebas yang diturunkan oleh ayahnya. Sifat keras dan cenderung nakal itu sering terlihat saat Prabowo makan bersama keluarganya. Prabowo tak mau mengikuti tata krama dan etika yang diajarkan oleh orang tuanya ketika di meja makan. Tangannya sering kesana kemari dan tidak mau melipat lap kain di atas pangkuannya. Meski bersifat keras, Prabowo sangat menghormati kedua orang tuanya. Prabowo kecil memang dididik dengan keras oleh sang ayah. Bahkan ibunya juga menerapkan disiplin yang ketat kepada anak-anaknya. Hal ini dilakukan agar ia tumbuh menjadi pribadi yang disiplin dan tegas. Masa kecil Prabowo dihabiskan di banyak negara. Ia menempuh pendidikan di Hong Kong, Malaysia, Swiss, dan London. Menurut Prabowo, dirinya kerap mengalami diskriminasi di negara-negara yang disinggahinya karena hidup sebagai minoritas. Lambat laun, Bowo yang merupakan sapaan akrabnya ketika masih kecil, tumbuh menjadi anak yang tangguh. Tak heran, beliau menjadi sosok yang tegas dan berkeinginan keras seperti saat ini. Mungkin pengalaman dan didikan orang tua beliaulah yang menanamkan rasa tanggung jawab dan disiplin sejak usia belia. Brigjen TNI Prabowo Subianto yang memimpin langsung jalannya operasi pembebasan sandera di Irian Jaya menyatakan ABRI langsung mengambil alih komando begitu Palang Merah Internasional ICRC gagal menjadi mediator. Tidak ada target, insya Allah. Pokoknya prajurit-prajurit kita pasti akan mengejar mereka. Di Hong Kong, Prabowo senang main perang-perangan bersama anak sebayanya. Ketika Prabowo mengetahui bahwa salah satu teman mainnya adalah anak tentara, Prabowo meminta izin untuk dipinjami bedil milik ayahnya. Ketika bermain, ia suka memerankan tokoh tentara yang membawa pistol mainan. Bahkan, ia sangat serius jika bermain peran menjadi tentara. Menurut teman-temannya semasa di Hong Kong, Prabowo adalah anak yang pemberani dan cenderung cepat marah. Sisi temperamental Bowo mulai terlihat.
Sifat Prabowo memang menunjukkan bahwa ia sangat tertarik dengan dunia militer. Teman-teman sepermainannya suka meniru gayanya, terlebih terkait cara memegang senjata. Prabowo pun sering diminta untuk mengajarkan bagaimana cara memegang senjata yang baik dan dinilai teman-temannya persis seperti tentara sungguhan. Ketertarikan inilah yang akhirnya membuat Prabowo memutuskan untuk menjadi prajurit TNI. Pada tahun 1960, Prabowo dan keluarganya pindah ke Malaysia dan bersekolah di Victoria Institution. Saat itu, hubungan Indonesia dengan Malaysia mulai memburuk. Prabowo sering diolok-olok oleh teman-teman sekolahnya yang berisi umpatan kepada Presiden Soekarno. Ledekan itu membuat Prabowo jadi berang pada ayahnya. Prabowo mempertanyakan alasan mengapa keluarganya memilih tinggal di Malaysia, karena sudah tidak tahan dengan ledekan teman-temannya. Saat remaja, Prabowo hijrah ke Swiss. Sebagai anak baru, Prabowo memperkenalkan dirinya berasal dari Indonesia. Seseorang kemudian menanyakan dirinya apakah rakyat Indonesia masih tinggal di atas pohon. Pengalaman itu malah membuat Prabowo bertekad untuk membangun negeri agar tidak kalah dengan bangsa lain. Setelah tinggal di Swiss selama 2 tahun, Prabowo dan keluarga kemudian pindah ke Inggris. Prabowo menamatkan pendidikan bangku sekolah di American School London. Memasuki perguruan tinggi, Prabowo bahkan diterima sebagai mahasiswa di 3 universitas terkemuka di Amerika Serikat. Salah satunya adalah Colorado University. Sebenarnya, Prabowo adalah anak yang brilian, dalam artian kemampuan otaknya di atas rata-rata orang Indonesia karena pengalamannya mengenyam pendidikan di negara-negara maju. Dari segi mentalitas, wataknya cukup keras dan tangguh karena pengalaman bertahan hidup di negeri asing sebagai minoritas. Pembentukan karakter anak dimulai dari nilai-nilai yang diterapkan oleh orang tua dan lingkungan di sekitarnya. Itulah mengapa sosok Prabowo menjadi seperti yang kita kenal saat ini.